Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memulihkan website yang terkena dampak negatif dari update algoritma Google? Itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi, simak dulu pesan sponsor berikut ini. Teman-teman, bagaimana kelanjutan job kita? Kayaknya kita butuh posting artikel banyak deh Pak di website. Nah ya betul. Untuk artikel, kasih SEO aja. Just yang tulis berpengalaman. Masuk Michael! Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Devri. Kali ini kita akan bahas ya. Ini sebenarnya konten sambungan dari konten yang judulnya tentang peringkat web turun pasca update algoritma Google. Ini solusinya ya. Kalau Anda belum tonton video tersebut, tonton dulu, ada di devriansa.net. Sekali lagi judulnya peringkat web turun pasca update algoritma Google. Ini solusinya. Jadi konten ini merupakan terusan atau lanjutan dari konten tersebut ya. Kita ambil materinya dari developer.google.com. Oke, pertanyaan yang umum diajukan setelah pembaruan inti adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk memulihkan website ya jika pembaruan tersebut meningkatkan kualitas konten. Kemudian pembaruan inti yang berukuran besar biasanya dilakukan setiap beberapa bulan dengan asumsi perbaikan telah dilakukan. Konten yang terpengaruh mungkin tidak dapat dipulihkan sampai pembaruan inti besar berikutnya dirilis. Jadi dari dua paragraf awal ini, Google menyampaikan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk website yang terkena dampak negatif ya untuk kembali naik ke halaman 1 Google adalah biasanya menunggu pembaruan inti berikutnya. Nah, ini yang katakan seperti menunggu pembaruan inti berikutnya. Jadi kalau Anda sudah melakukan perbaikan, kemudian kok nggak naik-naik ya, jangan juga melakukan teknik-teknik yang seperti kebanyakan orang ya. Misalkan, ini pembaruan intinya kata Mas Devri tentang konten nih, saya perbaiki kontennya sudah bagus, sudah lolos copy escape gitu kan, tidak duplikat, kemudian ya sudah memenuhi unsur-unsur yang diinginkan Google di video sebelumnya gitu kan, tapi kok tetap nggak naik nih. Kenapa nih? Akhirnya karena frustasi, saya tembak backlink deh. Ya, diserang dengan atau dihajar dengan ribuan backlink yang tentunya bukan itu sebenarnya yang kita mau. Jadi biarin aja dulu, kalau sudah diperbaiki biarkan saja dulu, jangan melakukan teknik-teknik yang aneh-aneh lah yang akan berakibat justru malah lebih fatal. Dulu juga alumni ada yang websitenya turun ditembak backlink ribuan justru malah makin mental, padahal tinggal perbaiki kontennya saja, karena kan ini perbaikannya lebih ke konten ya, seperti yang kemarin saya sampaikan. Tinggal perbaiki kontennya saja dan tunggu saatnya, gitu ya. Jadi kalau berapa lama ditanya, Google sendiri di sini mengatakan tunggu sampai pembaruan inti berikutnya. Itu maksimal. Nanti kalau di pembaruan inti berikutnya justru malah mental, berarti ada yang salah lagi. Kita teruskan dulu ya. Namun kami terus melakukan pembaruan pada algoritma penelusuran, termasuk pembaruan inti yang lebih kecil. Kami tidak mengumumkan semua pembaruan ini karena biasanya tidak terlalu signifikan. Namun setelah dirilis, pembaruan tersebut dapat memulihkan konten jika dilakukan perbaikan. Oke, jadi tadi yang pertama biasanya adalah ketika ada update algoritma besar berikutnya, baru perbaikan Anda itu akan dinilai lagi oleh Google. Google juga terus melakukan pembaruan-pembaruan kecil, yang juga ternyata dari pembaruan-pembaruan kecil itu bisa berdampak positif pada website Anda yang tadinya mengalami penurunan dan sudah diperbaiki gitu ya. Jadi waktunya nggak lama seperti yang tadi. Kalau tadi menunggu pembaruan berikutnya biasanya tuh setahun, kalau saya nggak salah ingat itu sekitar 3 kali. Berarti sekitar 4 bulanan, nunggu terlalu lama. Kalau kita jualan dari sana dan menghasilkan dari website tersebut, website tidak ada di halaman 1 Google, tidak dapat order, yaitu merepotkan buat kita gitu ya. Tapi tenang, ternyata dengan pembaruan-pembaruan kecil yang dilakukan Google dan pembaruan-pembaruan kecil ini sering dilakukan, bahkan setiap hari. Ya, di satu artikel saya baca Google itu sebenarnya setiap hari melakukan pembaruan, ya, tapi tidak besar. Dan ini ternyata juga bisa melihat perbaikan yang kita lakukan dan menaikkan website kita. Seperti itu. Oke, kemudian perlu diingat bahwa perbaikan yang dilakukan oleh pemilik website tidak menjamin pemulihan. Ini catatan lagi nih, perlu diingat bahwa perbaikan yang dilakukan oleh pemilik website tidak menjamin pemulihan atau memastikan halaman memiliki posisi tetap di hasil penelusuran kami. Jika ada konten yang lebih layak, konten tersebut akan tetap memiliki peringkat yang bagus dalam sistem kami. Jadi konten yang Anda sudah perbaiki, yang sudah Anda anggap ini kontennya sudah bagus, sudah sesuai dengan pedoman Google, tidak lantas juga langsung membuat website Anda naik. Karena bisa saja
Ya, ada konten lain dari website lain yang Google anggap lebih layak, Google anggap lebih bagus, lebih sesuai dengan pedoman Google. Penting juga untuk memahami bahwa mesin telusur seperti Google tidak memahami konten layaknya manusia. Namun kami mencari sinyal yang dapat kami kumpulkan tentang konten dan memahami korelasi konten tersebut dengan cara manusia menilai relevansi. Salah satu sinyal utama yang kami gunakan adalah ketertarikan antar halaman. Namun kami juga menggunakan berbagai cara lainnya yang tidak dapat kami ungkapkan demi membantu melindungi integritas hasil penelusuran kami. Ya, jadi kita harus pahami Google itu tidak melihat seperti manusia melihat untuk menilai kontennya. Bisa saja konten ini bagus banget, tapi ternyata algoritma Google menganggapnya jelek. Ya, salah satunya tadi dia bilang dia melihat bahwa adakah keterkaitan antar halaman. Jadi contoh misalkan seperti halaman website saya di efriansa.net menargetkan kata kunci kursus SEO. Apakah konten-konten lainnya juga konten-konten tentang SEO? Kalau iya, ya mungkin Google akan menganggap oh ini bagus websitenya. Itu salah satu penilaiannya. Maka kalau ada peserta baru di program pelatihan, ya biasanya saya katakan, misalkan yang belum ada produk ya atau masih bingung mau membuat website apa, saya selalu katakan coba di niche terkecil dulu. Misal dia mau jualan banyak produk, pilih salah satu dulu. Contoh lagi, misalkan dia mau jual produk busana muslim gitu. Dari busana muslim juga kan ada turunannya. Apa? Misalkan himarnya dulu. Fokus di himarnya dulu, buat konten-konten tentang himar, baik konten jualannya, konten sharingnya ya. Sehingga website tersebut ya tadi setiap halamannya memiliki keterkaitan yang itu akan lebih mudah masuk ke halaman satu Google daripada Anda langsung menargetkan banyak konten atau banyak produk ya dengan niche yang berbeda-beda. Itu akan lebih sulit. Kemudian kami menguji semua pembaruan inti besar sebelum dipublikasikan, termasuk mengumpulkan masukan dari penilaian kualitas penelusuran yang telah disebutkan di atas untuk mengetahui apakah cara kami mempertimbangkan sinyal tersebut bermanfaat. Jadi sebenarnya sebelum ada pembaruan inti Google tes dulu apakah pembaruan ini benar-benar bermanfaat ya atau malah justru merusak algoritma mereka. Ya, setelah mereka lakukan tes baru diluncurkan. Kemudian tentu saja peningkatan yang kami lakukan pada penelusuran tidaklah sempurna. Nah, ini ya yang sering sekali saya katakan. Mas, kata Mas Devri begini, tapi kok ini ada website begini bisa naik gitu kan? Ya karena ini Google itu ya algoritma Google tidaklah sempurna. Ya, ini alasan kami terus melakukan pembaruan. Jadi mereka tidak sempurna, mereka terus melakukan pembaruan. Jadi walaupun misalkan Google bilang tidak boleh melanggar A gitu misalkan, tapi ada website yang melanggar, peringkatnya tetap naik. Ya ini karena Google algoritmanya tidak sempurna, pasti ada website-website yang lolos, tapi sebagian besar tidak akan lolos. Oke, kami terus menerima masukan, melakukan pengujian lainnya dan selalu berupaya meningkatkan sistem peringkat kami. Pada masa mendatang, upaya dari kami mungkin dapat memulihkan konten meskipun pemilik konten tidak melakukan perubahan. Dalam situasi tersebut, peningkatan berkelanjutan kami dapat menilai konten dengan lebih baik. Jadi bisa saja website Anda turun nih, maksudnya bisa saja website Anda turun bukan karena website Anda melanggar atau tidak sesuai dengan pedoman mereka, tapi ada di kesalahan algoritma mereka. Jadi tanpa perlu dilakukan perbaikan pun ketika ada update besar berikutnya bisa jadi naik. Karena tadi ada kesalahan algoritma. Kesimpulannya, masalah tadi berapa lama waktu yang dibutuhkan ya untuk memulihkan website ya ketika terkena dampak negatif dari update algoritma ya, website peringkatnya mental gitu kan, berapa lama sih waktunya? Di sini Google mengatakan bahwa tunggu sampai update algoritma berikutnya. Itu maksimal. Jadi kalau misalkan belum ada update lagi ya udah tungguin aja dulu. Jangan melakukan hal-hal yang justru membuat website Anda jadi lebih buruk di mata Google. Ketika pembaruan inti berikutnya website Anda justru malah turun lagi ya berarti itu perbaikan Anda belum memenuhi syarat dari Google, belum memenuhi keinginan dari Google. Tapi jangan khawatir katanya, ada update-update kecil selain update besar yang juga memungkinkan website Anda bisa naik ke halaman satu Google. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan terkait SEO bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.